selamat malam. Ya. Kita bernongkrong bareng. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di hari Sabtu, malam Minggu, ya bersama Radio Nongkrong Bareng ya. Saya Kak Sam dan Kak Novi yang berada di Jakarta. Selamat malam Kak Novi. Selamat malam Kak Sam, selamat malam Hong Kong, Taiwan, Korea, Saudi, Hollandia juga ada pendengar kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Amerika, di Inggris, Malaysia. Pokoknya yang ada di planet bumi ini lah mendengar kita, ya kan. Shalom teman-teman semua pendengar, dan kita jumpa di awal tahun ini, tahun 2025, semangat baru nih. Ada Pak Jumhur Hidayat gabung dengan kita di hari malam Minggu, Januari tanggal 25. Assalamualaikum, selamat malam Pak Jumhur Hidayat. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya dengar lagi di luar kota Jakarta nih Pak Jumhur nih. Iya, lagi konsolidasi dengan teman-teman Bandung di Bandung. Iya, senang sekali. Oh, saya itu misalkan kalau telepon antara pejabat, ya kan presiden dari Konfederasi Serikat Kerja Seluruh Indonesia, pasti malam Minggu meeting ya. Yang lalu kita kepala desa, malam Minggu pulang dari Klaten ke kepala desa di Banyumas, Pak Jumhur, ya orang bekerja di sebuah PT PJDKI, ya juga Mas Dedi namanya, meeting terus dia, ya kan. Oke. Ya, jadi kita ada di Facebook pendengar Radio Nongkrong Bareng, silakan kita berinteraksi. Yang mau berinteraksi nanti ada beberapa seperti biasa di akhir bulan ada Tangku Rubiono, mantan dari apa namanya di Taiwan. Wah, ada zamannya, iya. Dan semoga beliau saudara juga gabung dengan kita. Baik, Pak Juhur. Sehat Pak ya? Alhamdulillah jalan terus Pak, tetap semangat. Iya, itu harus. Ini Hongkong udah apa kangen. Kapan terakhir ke luar negeri mengurusi urusan buruh, Pak? Jadi gini, saya jujur saja, setelah saya selesai menjadi kepala BNP 2TK itu, saya tuh ya tanda kutip saya nggak mau mengganggu pejabat berikutnya ya. Jadi karena semacam apa lah ya sudah biar saja. Saya kan punya tugas yang banyak juga yang di luar tugas itu, kayak semacam ya kalau kita bicara buruh kan, buruh dalam negeri aja juga problemnya banyak banget. Jadi saya lebih fokus kepada pemberdayaan pekerja atau buruh di dalam negeri, karena itu ada dalam begituan di situ saya terlibat banyak ya, sampai hingga akhirnya saya sekarang dipercaya sebagai ketua umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh yang jumlah anggotanya jutaan dan tersyarat di seluruh Indonesia lah, dari mulai perkebunan, apa lagi tempat. Iya, tugas saya kan seperti ini. Nah, buruh migran sejauh saya tahu kan sudah ada NGO, serikat pekerja kayak SBMI dan lain-lain yang ya banyak concern, dan ya saya mudah-mudahan ya itu baik-baik saja, dan sehingga saya tidak terlalu terlibat banyak lah di dunia itu. Karena kalau saya terlibat banyak nanti pasti saya akan macam mengkritik atau ini keras terhadap itu kan, ya jadi nggak enak lah, ya udah biar minta teman-teman yang sudah nah itu jadi bagi tugas saja gitu. Iya, dari mapping ya, Pak Jumhur ya. Karena Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia tadi Pak Jumhur mengatakan bahwa ini saja sudah boleh dikatakan hampir jutaan ya, Jumhur. Iya, dirawat kalau ya masalah buruh di tanah air sendiri kan harus, dalam hal ini Bapak sebagai tua ya kan, karena presiden dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia loh. Wah. Ya, sangat luar biasa ya. Oke. Itulah kira-kira dongengnya. Dan
Kita terus terang kan dalam pemerintahan 10 tahun terakhir ya, jujur saja peraturan-peraturan perundang-undangan itu betul-betul meminggirkan nasib kaum buruh. Betul-betul kita capek sekali soal itu. Jadi ya akhirnya ya eh, banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan di isu itu. Ya yang terakhir kan undang-undang omnibus law ya tahu. Undang-undang omnibus law memangkas semua kesejahteraan kaum buruh itu dipangkas habis-habisan di situ. Dan kita tanda kutip perang terus gitu dengan pengambil kebijakan dalam mereka itu. Iya, kita demonstrasi itu mungkin sampai ratusan ribu, puluhan ribu itu nggak henti-hentinya lah berkali-kali di seluruh Indonesia juga. Itu luar biasa. Iya, itu iya. Iya, namanya program ya. Iya, gitu Pak. Nah, kelanjutannya bagaimana omnibus law tersebut, Pak? Karena kan itu warisan dari 10 tahun ya kan? Betul. Jadi omnibus law itu sekarang dalam pemerintahan yang baru ini membuka peluang untuk dipisahkan dengan undang-undang yang omnibus law tadi, tapi menjadi undang-undang ketenagakerjaan yang khusus untuk tenaga kerja. Dan itu adalah satu kabar yang sangat menggembirakan bagi gerakan buruh di dalam negeri Indonesia. Karena dengan begitu kita bisa ikut kembali menyusun, ikut kembali terlibat dalam penyusunan pasal dalam undang-undang. Beda dengan pemerintahan yang masa lalu. Pemerintahan masa lalu itu Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbaiki dalam 2 tahun. Malah yang keluarnya Perpu yang isinya sama seperti itu. Kan memang saya bisa menyatakan pemerintahan masa lalu itu anti rakyat, ya, anti rakyat, anti buruh, dan menghambat oligarki. Kira-kira begitulah. Itu yang saya dan pada oligarki kenapa? menghambat. Ya. Menghambat. Jadi oligarki yang raksasa di Indonesia maunya apa, itulah yang dibuat peraturan bagi mereka. Jadi itu yang kemudian meminggirkan kaum pekerja Indonesia gitu. Nah, pemerintahan baru ini sangat berbeda, dan karena itu kita bisalah membangun komunikasi dalam rangka perbaikan. Kita yang kita butuhkan kan bukan semata-mata buruh saja, enggak. Kita ini pro keadilan. Kita pro keadilan. Bahkan buruh di Indonesia juga pro industri, pro perusahaan, karena kalau industri hancur, ya buruh juga hancur. Jadi kita meminta pemerintah untuk membangun ekosistem perekonomian, ekosistem industri yang baik supaya industri berkembang dan tentunya pekerja-pekerja atau buruh bisa lebih banyak terlibat dan mendapatkan kompensasi yang baik. Kira-kira gitulah tema-tema tujuannya. Jadi menariknya tidak selalu buruh aja ya Pak Jumpur ya, tapi kita harus melihat dari sisi yang berbeda juga ya. Kalau pengusaha juga mereka rumit, apalagi buruh, kan gitu ya. Betul. Kita ini kita kan yang pro industri, pro perkembangan usaha. Wah, ini menarik. Baru bisa bikin kita mendorong, misalnya gini deh. Anda kasihan nggak sama perusahaan tekstil, kandang dan kulit dan alas kaki? Itu 30% dari produk yang beredar di dalam negeri itu adalah ilegal, gitu loh. Kemudian 40%-nya itu adalah satu rezim impor yang sangat mudah, paling mudah dibandingkan negara-negara ASEAN misalnya, bagi negara yang lain. Paling mudah. Jadi barangnya mau masuk ke Indonesia tuh dipermudah sekali. Sehingga pasar domestik ini 70% dikuasai oleh produk impor dan impor ilegal. Nah, yang 30% itu dikerjakan oleh pabrik-pabrik dalam negeri. Bisa bayangkan, orang pengusaha punya katakanlah 10.000 pegawai, misalnya memproduksi 10 juta kain, 10 juta baju gitu ya. Tiba-tiba bisa nanti cuma 5 juta baju. Karena yang lain diserbu barang impor ilegal dan lain-lain. Nah,
yang 10.000 pegawai ini kan pasti dia kan pengusaha berat menggaji orang 10.000 sementara produk yang dihasilkan cuma 50% karena memang pasarnya tidak mampu menyerap misalnya begitu. Kasihan gitu. Iya. Makanya si pengusaha diusulnya sebenarnya. Nah kita dorong negara tanggung jawab. Karena itu waktu saya ketemu presiden yang hampir 2 jam saya diskusi dengan presiden, saya jelaskan ini negara salah, saya bilang negara yang membuat rusaknya ekosistem perekonomian dan industri, ya pemerintahan yang lama tentunya, gitu. Dan Prabowo pada waktu itu sangat concern dan ya pidato-pidatonya yang terakhir itu kapal-kapal yang menyelundupkan tekstil diizinkan kita tenggelamkan lagi. Iya. Ilegal jahat, Pak, ilegal itu bisa masuk. Ya, kan nggak mungkin yang mengizinkan masuk kaum buruh atau Novi, nggak mungkin. Pasti kan penguasa yang mengizinkan masuk. Ya cukai, dan lain-lain, gitu. Makanya Iya Pak Jumhur, betul. kira-kira gitulah. Kalau saya perhatikan misalkan di Shopee kan ya, itu ada live orang dagang nih jualan baju. Waduh, Pak Jumhur kasihan Pak, gitu punya UKM Pak. Itu barang dari China cuma 15.000, iya, batik. Iya. Bagaimana itu modalnya berapa ya? Kita harus berapa? Ini satu tantangan yang harus dijawab ya, bukan cuma kaum buruh. Kita tahan sebentar, ada Mas Andi ya. Assalamualaikum, selamat malam Mas Andi. Halo, Mas Andi ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Mas Anto. Oh, Mas Andi. Di mana Mas? Meski lagi drama Pak. Oke, jadi Mas Anto, kita dengan Pak Jumhur Hidayat, tamu kita nih yang eksklusif bicara kita. Kak Sen di Hong Kong, saya sendiri Mas Novi, Mas Anto, ya. Jadi monggo silakan berinteraksi dengan Pak Jumhur Hidayat, mungkin memperkenalkan diri dulu. Saya mendapatkan nomor bapak-bapak ini dari Pak Guru Biono. Saya kontak belum nyambung sih. Monggo, Mas Anto. Siap, izin. Assalamualaikum Ayahanda dan kawan-kawan semua. Ya, Salam. Kebetulan saya Anto Budianto dari Indramayu. Dengan Ayahanda Jumhur Hidayat, saya pernah mendampingi beliau ketika acara di Indramayu penghargaan kepada kepala desa yang membuat perdes aturan desa tentang ketenaga kerjaan. Seperti itu, Ayahanda Jumhur Hidayat masih menjabat kepala BMP 2 TKI. Dengan acara tersebut, saya yang mengadakannya dan juga menghadirinya. Jadi, saya pribadi sangat mengapresiasi dan mungkin TKI di kepemimpinannya beliau ada rasa wibawanya gitu kan. Kalau sekarang kan nggak ada nih menurut saya nih. Sudah berhenti nih. Jadi saya hambar seperti itu. Saya sebagai TKI sangat merasakan ketika beliau menjabat menjadi kepala BNP 2 TKI. TKI membuming. Jadi tentang apa namanya pembelaan hak TKI khususnya juga di Taiwan. Karena saya TKI Taiwan dulunya. Merupakan ketika beliau menjabat kepala BNP 2 TKI saat itu. Sungguh luar biasa. Dan terus sosialisasi di berbagai daerah, di Cirebon, Malang, hampir satu Indonesia kayaknya. Dan saya bagian dari itu, selalu ikut di acara-acara beliau. Saya doakan beliau sehat selalu, terus ada untuk kami semua. Amin. Sehat semua, amin. Ada respon Pak Jumhur mungkin ya, masih ingat ya sama Mas Anto ya? Saya ingat sekali, ya ingat sekali. Dan saya ingat kantor kepala desanya juga bagus waktu itu. Saya terapresiasi gitu.
kemudian berani mengeluarkan satu peraturan yang ketat terhadap rekrutmen ya, proses rekrutmen gitu. Jadi saya memberikan penghargaan lah kira-kira begitu. Santo, apa kabar? Mantap ya. Siap, Anda alhamdulillah sehat. Terus berjuang. Amin, siap. Mas Santo kembalinya dari Taiwan, apa kesibukan ya Mas Santo? Alhamdulillah. Hmm. Kesibukan saya yang pertama mengurus Yayasan Yatim Piatu Buruh Migran Indonesia yang didirikan oleh teman-teman tenaga kerja Indonesia khususnya dari Taiwan. Dan iya. salah satu pejabat saat itu yang memberikan sumbangan bantuan kepada Yayasan Yatim Piatu Buruh Migran Indonesia, beliau Ayahanda Jumur Hidayat, Kepala BNP 2 TKI saat. Dan beliau hadir buka bersama saat itu ke kantor kami di yayasan kami di Karawang bersama Bupati Karawang, Ibu Selika. Oh iya, Bu Selika ya, iya betul. Ingat saya. Ya. Dan selain itu kalau di Indramayu macam-macam Pak, ada tani juga ini. Oke. Seperti itu. Terus nanam padi gitu kan. Dan kebetulan saat sekarang ini lagi ditugaskan oleh Bupati Indramayu untuk menangani kawasan industri yang Oke. ada di Indramayu. Oh, ditugaskan oleh Bupati di sana. Wah, iya, Mas. Untuk menarik investor di Indramayu. Iya. Dan Ayahanda Jumhur sekarang sudah bukannya tidak ya, lebih memperhatikan kepada buruh Indonesia yang bukan juga urusan gampang, Mas. Ya, jadi artinya Karena ketika kepemimpinan beliau keliling seluruh Indonesia. Jarang itu jarang itu dilakukan. Beliau keliling dan Cirebon saat itu hujan, walaupun hujan beliau datang memberikan sambutan, mensosialisasikan tentang keselamatan tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri, dan cara-cara bagaimana menjadi yang legal, jangan sampai ilegal, belum menyampaikan semua saat itu. Mensosialisasikan terus di daerah-daerah kantong-kantong TKI yang ada di luar negeri. Itu beliau tuh. Luar biasa. Karena Allah itu. Iya, Pak Jumhur berapa lama ya di BNP 2 TKI itu? Satu periode itu zamannya Pak Jokowi atau bagaimana ya Pak Jumhur? Saya lupa juga. Pak SBY. Saya 1,5 periode lah, 7 tahun lebih saya di situ. 1,5 periode. Lumayan juga, berat juga gitu. Tapi alhamdulillah banyak yang kita urai. Awal-awal masuk tuh kan, aduh kayak hutan rimba. Kan tuh berantem Pak dengan pasti. Ya, jadi saya itu orangnya apa adanya kan, saya dengan rapat dengan menteri-menteri, dengan Menko itu saya bilang, kita ini adalah pedagang orang, tapi berlomba-lomba, begituin Pak. Kaget semua tuh. Karena apa? Karena kita membiarkan proses penempatan TKI dengan cara yang betul-betul tidak layak lah begitu. Maka kita dalam perdagangan orang, bahkan kita melegalisasi, padahal itu mereka akan menderita di sana nantinya. Oh kaget. Jadi saya padanya langsung lah. Nah, saya pernah misalnya gitu. Ini kita santai ya Pak, nanti ya, relax ya. Iya. Ya. Kita kayak ngobrol aja kan, kita bikin kayak ngobrol. Santai. Jadi waktu saya itu sebab oke, kita tolong adakan inspeksi ke seluruh lembaga pelatihan di PDTKI. Itu dari 100% atau sekitar mungkin 200 lebih. Itu kira-kira yang saya suspend tidak boleh memberangkatkan lagi TKI itu sekitar 10%.
Kemudian sekitar 10% saya betul-betul saya tutup gitu lah. Karena mereka ternyata itu nggak melatih Pak, nggak melatih, tapi bisa memberangkatkan puluhan ribu orang, lu kurang ajar ya. Oh, Pak, jahat betul Pak. TKI itu cuma didata, kemudian pas berangkat silakan ya pasti sampai sana kan bermasalah gitu. Memang kebanyakan di tengah. Karena kalau di Timur Tengah bedanya dengan di Asia Pasifik Pak. Asia Pasifik itu usernya ingin TKI berkualitas, kira-kira begitu ya. Nah, di Timur Tengah itu kebanyakan yang penting kan orang lah bisa disuruh-suruh gitu. Nah, sekarang nggak ada masalah. Itu harus melanggar peraturan dan melanggar human rights juga. Ujungnya di sana bisa apa namanya kita itu dipukulin karena mereka tidak terlatih gitu. Nah itu saya hajar itu. Ini khusus saya pada waktu itu. Iya, betul. Untuk PJTKI yang baik, mereka senang sama saya gitu. Dia bilang begini, Pak Jokowi gara-gara PJTKI yang kayak saya PJTKI kaki lima lah gitu. Itu kita semua jadi rusak nama kita, gitu dia bilang. Ya, kita melatih sampai bulan buat ke Hong Kong, buat ke Taiwan dan sebagainya. Mereka cuma dilapis alas enak ya. Jadi masalah kita kan tidak semua. Kalau ini brengsek. Ini penertiban ini kami senang banget. Ini kami sudah melakukan ini. Ribu yang berhasil, ya sudah 10 orang bermasalah, yang diekspos 10 orang itu kan. Iya. Gitu loh. Yang diekspos dan jadi besar orang itu yang 90.000 sekian nggak diekspos, nggak dilihat, iya biasa itu. Nah akhirnya ya sudah kita benahi, akhirnya ya alhamdulillah sih dulu waktu itu mereka menjadi tertib lah kira-kira gitulah. Sadar. Iya. Pemeriksaan kesehatan saya gitu. Nah itu ya itu belum ada BPJS atau sudah Pak di era belum ada. Jadi apa namanya maksudnya BPJS yang terlibat dengan TKI belum, jadi dia belum terpisah masih. Iya. Ya itu banyak untuk dalam negeri. Banyak udah mumet. Terus. Terus sekarang Pak Johor, ini kita bicara buruh Indonesia, permasalahan itu berkoordinasi dengan kementerian mana atau bagaimana Pak Johor? Sebenarnya kalau sekarang sudah dari kementerian ya, kalau dari Kementerian Pekerja Migran itu, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, dia sudah menjadi satu kebijakan dan pelaksanaan yang tidak lagi bergantung pada Kementerian Tenaga Kerja untuk melakukan betul. Baik kebijakan yang sifatnya umum, prinsipil, maupun kebijakan yang sifatnya teknis. Nah, jadi dia harusnya lebih leluasa dan hal itu jauh lebih baik dibanding yang dulu. Sebelum sama yang utama tentunya dengan Kemlu ya untuk luar negeri Kemlu, kemudian dalam negerinya mungkin dalam Kementerian Koperasi karena ada pemberdayaan ketika mereka kurang. Dan itu nomor satu yang menjadi utama lah gitu ya. Nah kalau itu bisa dijalankan, saya rasa alhamdulillah mungkin bisa lebih baik lagi. Nggak ada alasan lagi sekarang, wah ini kebijakan bukan dikit, kebijakan di Kementerian Tenaga Kerja, bla 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 bla. Ya terus dan terus Pak, karena Kementerian Tenaga Kerja dijual. Iya. Dengan Kementerian Tenaga dia regulasi besarnya di sana, ya kan? Nah, tapi dalam regulasi teknis di kita, nah banyak regulasi yang harus cuma dia nggak mau atau apa kita berantem baru lagi. Udah gila lah. Sekarang tengah ada lagi harus kenal di kementerian sendiri. Nah, iya sudah berdiri sendiri, sudah punya wewenang yang jelas ya. Jadi harus pasti sudah di kementerian itu selain dalam negeri itu iya. Tadi sempat mengatakan sempat ketemu dengan Pak Prabowo 2 jam sebelum ke sana. Saya mau ke Mas Antu dulu. Mas Antu berapa tahun di Taiwan Mas Antu? Untuk
Saya menjadi tenaga kerja 9 tahun di Taiwan dengan satu pabrik yang sama. Oh, berarti di industri ya, bukan di kebanyakan di kalau di Hong Kong pendengar kita malam ini yang banyak juga nih. Itu sektor non formal dalam arti asisten rumah tangga. Gitu. Jadi Taiwan banyak juga ya Mas Mitra ya. Pada saat Banyak. itu di sana. Iya, banyak sekali. Mungkin lebih banyak yang di home industry, di rumah tangga, di ART. Dan kita ada Mas Mansur nih di Cilacap ya. Mas Mansur, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah sehat Mas Mansur. Saya agak Novi di Jakarta. Ada Pak Jumhur Hidayat, narasumber eksklusif kita ya, sebagai Ketua Serikat Kerja Seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Ya, berasa di Hong Kong. Sehat kemarin baru ketemu. Belum lama ketemu dengan Pak Jumhur ini di Cilacap ini saya ini. Oh iya. Siap. Ada Mas juga ini Mas Santo. Apa kabar Mas Santo? Sehat. Sehat, alhamdulillah Mas Mansur. Alhamdulillah. Jadi ketemu dengan Pak Jumhur dalam rangka sarasehan untuk apa gitu ya. Dalam rangka apa Mas? Kemarin sih kunjungan aja Pak Jumhur. Kalau dulu kan sering ketemu, dulu tuh ketika sosialisasi BEN Kode TKI dulu ya sering. Ya. Nah, event yang dulu kan ya sering lah. Oke. Ya kalau gitu kita dengarkan apa nih Pak Jumhur kan baru-baru ini sempat bertemu langsung ya dengan Pak. Nah, itu bagaimana Pak Jumhur? Monggo. Iya. Pak Jumhur. Kita bertemu ngobrol dengan dia beberapa menteri juga kita ngobrol itu dan ya memang saya tidak spesifik tidak membicarakan soal pekerja migran itu. Karena background saya kan hadir sebagai pimpinan serikat buruh di Indonesia untuk yang dalam negeri khususnya ya. Jadi di seputar itu, di seputar ekosistem industri, ekosistem ekonomi, dan tentunya pekerja Indonesia kira-kira seperti itu. Ini mengenai kenaikan gaji 6,5% ya? Oh pasti, iya memang setelah itu dia langsung mengumumkan sorenya kan, jadi habis pertemuan dia langsung mengumumkan. Jadi pengumuman itu sejam sebelumnya bertemu dengan kita gitu loh. Gitu. Baru diumumkan. Dan ini adalah sejarah buat bangsa Indonesia karena ternyata sejak Indonesia berdiri baru pertama kali presiden mengumumkan langsung menaikkan upah buruh. Ya, dan ini menjadi sangat penting karena yang mengumumkan presiden. Kalau bukan presiden yang mengumumkan, itu pasti penolakannya banyak, Pak. Ya kan? Baik dari menteri-menteri yang kalau banyak menteri-menteri juga yang saya tahu otaknya pengennya mikirin buruh aja gitu loh. Ya, kemudian juga iya betul Pak. Jadi gitu loh. Kemudian belum lagi dari unsur asosiasi pengusaha, ya pasti ya menteri tenaga kerja akan dibantai habis. Itu begitu diumumkan oleh presiden, nggak ada yang berani berteriak. Ini adalah keputusan saya, mau apa kalian? Kira-kira gitulah gampangnya. Saya ini menarik. Gitu. Dan sebelumnya aturan Pak, upah itu naiknya 1,5%, 3%, 0,8%, kayak gitu-gitu lah kenaikan itu luar biasa. Jadi buat kita sampai saat ini kita merasakan betul bahwa Presiden Prabowo ini punya hikmat yang lebih dalam bagi kesejahteraan pekerja gitu. Tapi sebaliknya kaum pekerja juga tidak ingin usaha itu rugi, bangkrut atau tidak berkembang. Nah, ada langkah-langkah yang di luar kebiasaan ya yang menyebabkan buruh itu industri-industri itu bisa bangkit seperti yang tadi saya katakan Pak. Ya mudahnya impor, banyaknya ilegal dan sebagainya. Itu bikin hancur industri kita Pak. Nah di situ saya memerangi itu dan pemerintah selama ini mendiamkan itu bahkan
memberikan karpet merah terhadap impor-impor barang-barang dengan murah. Karena mereka impor dengan harga murah, di sana mungkin ada kelebihan produksi. Kelebihan produksi atau dumping. Daripada harga rugi, ya itu berjualan dengan harga murah. Hancur Iya. jadi. Sangat. Jadi kira-kira obrolannya tentang itulah. Iya betul. Jadi misalkan dari Vietnam itu sepatu olahraga merek Nike, Puma dan lain sebagainya banjir Pak dengan harga sangat murah di e-commerce Shopee, Tokopedia macam-macam itu kan mereka live itu dengan bangganya gitu. Ini kan sebenarnya di Cibaduyut Bandung sana kan pusatnya harus lebih kreatif atau bagaimana ini menyangkut UKM karena juga Pak menyangkut buruh sendiri gitu kan. Iya, sebelum lanjut, selamat malam yang sudah menyapa kita, Coklo Wele-Wele di Hong Kong semua nih, Sentral hadir. Sri Bari, selamat malam, Assalamualaikum semuanya, selamat malam, Sam Kanopi, Chanling hadir, Jimhur juga ada di sini. Ya, terima kasih, yang lain mungkin lagi nyuci piring masih, jam berapa nih, jam 10:12, ya. Kan mau Imlek nih Pak Jumhur, ya. Itu biasanya sibuk gitu, PMI. Ya, pasti. Ada yang dekor pasang naga, pasang tahun ular apa katanya itu. Dia piara ular, ya kan di sana. Iya. Mas siapa ya? Yang tadi Mas ini kan sudah pernah di Taiwan dia. Mas Mansur pernah menjadi TKI atau bagaimana Mas? Oh iya, dulu saya pernah di Malaysia sekitar 5 tahun. Terus kemudian di Taiwan 3 tahun. Kemudian nih pulang-pulang ini saya diberi amanah teman-teman nih untuk memimpin Yayasan Buruh Migran nih di Jawa Tengah nih. Kalau di Jawa Barat kan Mas Santo nih, kalau di Jawa Tengah nih alhamdulillah kebetulan ini saya yang dipercaya, diamanai begitu. Dan perkembangan Yayasan Buruh Migran ini saat ini sudah di Cilacap ini sudah ada 2 tempat nih. Gedung yang pertama dulu di Adipala. Alhamdulillah dulu Pak Menteri Muhaimin hadir sebagai Menteri Tenaga Kerja meletakkan batu pertama dan sekarang ini sudah punya gedung kedua dengan berkat doa dari bapak-bapak semua nih, terutama Pak Jumhur, Pak Sangkan, ada Pak Haji Pangkuh ini juga selalu ikut campur nih, kalau tidak ada beliau mungkin kacau balau nih. Yayasan Buruh Migran menarik. Apa kegiatan intinya Mas di sini? Yayasan Buruh Migran Purna atau berkoordinasi yang sedang bekerja itu bagaimana Mas Mansur? Bagian pengurus di Indonesia sudah purna. Lalu yang masih aktif, mereka membantu menopang mencarikan bantuan lah, bantuan apapun. Dan kegiatan itu di Indonesia sendiri kebanyakan itu ya sejenis kayak lembaga pendidikan anak-anak supaya berakhlak yang baik begitu kan. Ada pagi, ada pelatihan apalah sejenis apa begitu. Ya tempat silaturahim juga sekaligus tempat beradu tukar pengalaman lah selama di Iya. Ada beberapa kali kita muncul sebuah pembicaraan atau sebuah diksi mengatakan bahwa narasi ya, kalau pria mantan PMI Pak Jumbo itu gampang kumpulnya dibanding yang perempuan. Misalnya, ngurus masing-masing, dia ngurus suami, kalau yang janda dia nyari lagi suami baru, ya banyak yang begitu tuh. Jadi apa betul begitu Mas yang di Cilacap nih, Yayasan Buruh Migran nih mantan dari Taiwan apa ada yang 1-2 yang wanita? Tidak, generalisasi tidak semua ya. Banyak juga yang berkegiatan positif dalam arti mereka juga ikut kegiatan. Karena Radio Nongkrong Bareng memang mendorong Purna Pak Jumhur dalam hal ini sejak mereka masih berada di luar negeri untuk punya sebuah mindset ya cara berpikir bahwa sudahlah ya sudah ngumpulin uang puluhan tahun pulang ke tanah air, mari kita bekerja gitu ya Pak Jumhur supaya kita produktif lah
dalam pengertian sana, Pak. Ya. Dan ini susah-susah gampang untuk perempuan, ya. Walaupun di zaman digital ini mereka berusaha untuk terus connect antara satu dengan yang lain. Gitu. Iya, monggo Mas Cilacap tadi saya potong. Sampai di mana Mas? Ada beberapa perempuan ya yang ikut di yayasan buruh migran ini. Ada beberapa perempuan memang yang ex Taiwan, ex Hong Kong juga ada, ex Malaysia juga ada, ex Singapura juga ada. Dulu ada satu yang ex UEA ya, termasuk ex Abu Dhabi loh tak salah. Memang mereka itu sangat antusias waktu pertama-tama lah. Memang agak kesini-sini nih susah karena mereka tambah anak, mungkin Kita mampu. Memang. Betul. tapi mengharap sini Pak. Nah, kalau begini ini kan informasi terbaru nih sebenarnya. Mereka punya anak yang sudah besar, lulus SMA, kadang lulus kuliah, tapi gaji di rumah itu kerja paling UMR-nya kalau di Cilacap sekitar 2 juta ya. Itu memang begitu adanya berita tetangga yang ke Australia kerja di sana, kerja petik anggur atau yang apel gitu ya, gaji sampai 60 juta per bulan. Memang tergiur, tapi lagi-lagi nih Pak, terutama nih Pak Jumhur ini, pusatnya informasi nih, mohon izin nih Pak Jumhur. Kelihatannya kalau bisa menyalurkan teman-teman itu banyak yang tertipu karena banyak agen-agensi yang tidak bernama menyanggupi berjanji bisa memasukkan ke Australia karena visanya itu banyak kan visa WHV work holiday visa sehingga itu susah didapat kalau tidak ada jaminan uang yang di dalam account bank itu kurang lebih selama 6 bulan ya kisaran 400 sampai 500 juta lah begitu. Kalau Pak Jumhur bisa memfasilitasi proses ke Australia, sebenarnya anak-anak tawaran TKI-TKW yang purna ini minat banget ini, khususnya yang pada nongkrong di yayasan kami di Cilacap, di Jawa Tengah lah khususnya. Karena Cilacap ini namanya itu Kecilamas Bertebar Kalangpurwo. Artinya ini singkatan Kebumen, Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Tegal, Purworejo, Wonosobo, Pekalongan gitu. Ada sekitar 9 kabupaten di Cilacap ini. Iya. Ya, urusan itu ya, working holiday visa ya, itu memang yang saya tahu sampai hari ini yang ngurusnya itu bukan dari urusan ketenagakerjaan, tapi dari imigrasi, dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi ada semacam perjanjian kerjasama di antara dua imigrasi begitulah, atau dua. Jadi mereka mengeluarkan visa itu dan akhirnya Kementerian Imigrasi itulah yang dulu Dirjen ya, Direktur Imigrasi yang merekrut menyalurkan lewat lembaga-lembaga yang berminat lah kira-kira begitu. Walaupun mungkin tidak langsung tapi melalui tangan-tangan. Karena gini, ini memang problem. Orang daftar sendiri katanya juga bisa pakai online. Sebenarnya tidak mudah gitu loh untuk bisa masuk lewat online ini. Jadi mereka tetap harus ada pihak ketiga tanda kutip yang barangkali di situ. Jadi saya nggak tahu persis ya, tapi saya dapat informasi aja. Ada pelatihannya, ada bahasa Inggrisnya harus tertentu. Dan kalau tidak salah juga standarnya sekarang D3 begitu. Dan ya itu mereka memang itu mereka ada biaya mungkin ya, biaya untuk pelatihan dan sebagainya karena memang bahasa Inggris dan lain-lain harus standar lah ini. Tapi setelah sampai di sana, ya mereka tuh happy karena mereka pelindungan di negara Australia itu luar biasa bagusnya dibandingkan dengan dia. Jadi mereka tidak ada problem di sana. Problemnya itu di dalam negeri. Karena mereka harus mungkin pinjam duit dengan rentenir, pinjam duit ini, dengan jaminan. Nah, begitu mereka berangkat ya selesai lah masalah
yang kemudian ditipu dan salah satu boleh jadi marak penipuan gini kan, boleh jadi saya nggak bisa masuk, sangat masuk akal kalau bisa terjadi penipuan gitu. Nah ini kan sebenarnya kan tugas negara dong, nggak boleh orang ditipu kan dengan mudah gitu. Kalau mahal ya mungkin lain lah kan. Kalau mahal bisa kawal-kawal bisa kan, kalau misalnya kalau misalnya ditipu ya kejahatan kan. Gitu. Saya punya Pak Johor, Pak Johor mengenai penipuan ini, ya, terhadap orang yang pencari kerja, itu terjadi nggak pada orang-orang pencari kerja di tanah air, bukan hanya yang ke luar negeri, Pak Johor? Oh, kalau di tanah air itu ya itu pasti banyak Pak. Bahkan pada mereka terutama dengan adanya sistem outsourcing ini Pak. Oke. Jadi sistem rekrutmen pihak ketiga yang merekrut tenaga kerja ini jahat Pak, banyak jahat ya. Ada yang baik ada, yang jahat banyak kali. Jadi bahkan orang dimintain duit Pak, gaji cuma 4 juta, 5 juta gitu, tapi dia bisa dimintain 20 juta gitu loh. Padahal 6 bulan, sebelum 6 bulan sudah selesai kontraknya. Luar biasa. Ini memang menurut saya kalau begini negara Pak. Negara itulah yang punya hak untuk kontrol orang-orang yang apa sudah berkali-kali berbuat jahat apalagi ya harusnya bisa. Ketika relax didiemin ya udah berjalan juga ya, orang jahat kan ada aja kalah-kalah. Iya. Apalagi 2 periode nggak diawasi. Biasa itu urusan Pak Anto dan Pak Mansur lah itu. Iya, bentar ada Ini contoh. ya Kepala BPDI yang waktu lalu yang belum jadi kementerian ini menyebutkan orang yang meninggal itu dalam 2 tahun terakhir jumlahnya 1.500-an. Artinya yang meninggal, yang peti mati datang ke tanah air. Artinya kita 750 orang peti mati dalam 1 tahun dikirimkan ke Indonesia karena mereka adalah TKI. Apapun bentuk TKI-nya, mau TKI berdokumen maupun tidak berdokumen, pokoknya manusia lah, meninggal. Ya, di zaman saya Pak, terakhir saya menjabat 2014, jumlah orang yang meninggal itu 1 tahun 113 orang. Ya, 113 orang. Tapi data terakhir sekarang 750 orang. Kan naik Pak, yang 7 kali lipat berapa? 7 kali lipat ya? 7 kali lipat. Iya, itu kan data resmi loh, data resmi pemerintah loh. Berarti ada sesuatu Pak, setelah saya menjabat. Yang meninggal cuma 100 terakhir saya menjabat 113 orang. Datanya komplit semua Pak, karena itu kan tiap mayat mati yang datang ke airport semua ada catatannya gitu. Jadi nggak bisa bohong. Ya. Kemudian terakhir kemarin pejabat di situ menyatakan sekitar 750-an lah per tahun. Aduh, jadi artinya dari zaman saya bukan sombong, tapi saya marah gitu. Artinya mereka berhasil dengan cara yang tanda kutip penipuan, trafficking atau smuggling dan lain-lain tentang manusia ya. Akhirnya mereka tidak diketahui, tidak dikontrol user di sana, pengguna di sana, seenaknya memperlakukan mereka. Itu juga mereka yang sakit karena apa? Jadi itu fakta yang bisa dibantah. Saya sedih. Gitu ya. Harusnya kan kalau saya 2014 113 meninggal, ada alasan-alasan kenapa dia meninggal. Ya, harusnya tahun berikutnya kan menurun jadi. Ya, gitu. Kecuali meninggal secara alamiah ya. Masih ada meninggal, tahu kan nggak mungkin nggak meninggal. Jadi kalau meninggal karena nggak wajar, gitu. Jadi saya menurunkan dari sebelum saya menjabat, ya yang meninggal juga 500-an, 300-an terus saya tekan gitu. Apa penyebabnya? Itu ketahuan Pak. Intinya kalau Anda memberangkatkan orang yang tidak paripurna, baik kesehatan maupun keterampilannya, kami mungkin kesehatan, mereka juga bisa bermasalah misalnya entah itu TBC, entah itu apa-apa, sehingga mereka dengan cuaca berubah, mereka sakit, mereka meninggal.
Ya memang meninggal urusan Tuhan gitu loh. Ya kan? Tapi kan kita bisa tanda kutip lah kalau memperbaiki ya bisa sebetulnya gitu. Masa semuanya diadreskan kepada Tuhan, ya repot dong, ya kan? Kita udah pemerkosaan, ya itu Tuhan udah menakdirkan ada yang diperkosa, repot kalau kayak begitu kan. Dan Tuhan sudah menakdirkan orang itu dibunuh, ya repot dong. Ada orang yang digebukin, ya Tuhan sudah menakdirkan dia digebukin, ya repot gitu. Itu bisa memberikan perbaikan, dan Tuhan itu memberikan isyarat untuk perbaikan itu bisa dilakukan kalau wujud dan itu negara yang bertanggung jawab, bukan gitu. Siap. Dan yang sebelum radio nongkrong bareng itu awet muda Pak. Balik. Ya, 20 tahun nggak pulang-pulang, lupa alamat, ternyata dengerin radio nongkrong bareng, awet muda mereka, jarang yang meninggal ya. Kalau tadi 117 menjadi 700. Ditahan sebentar Pak Jumhur dan Mas Anto, Mas Mansur. Ada Pak Pangku Rubiono. Assalamualaikum. Kemana aja Pak? Susah benar dihubungi Pak Pangku malam mingguan ya. Enggak, habis pengajian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Kak Novel Hasan dan terutama juga Pak Jumhur. Salam hormat saya Pak Jumhur. Bapak siap. Iya, kita udah banyak bicara tadi mengenai KSPSI, ya kemudian Mas yang dijelaskan tentang keberadaan yayasan dan pengalaman dari sahabat kita juga yang join di WA grup kita. Ternyata mantan dari Taiwan nih, Mas yang satu ini ya. Ya. Mas Anto ya. Saya jadi ingat Mas Anto di Indramayu. Ada Mas Anto satu lagi apa ya Pak Pangko? Ini Anto Indramayu ini. Anto Indramayu. Yang yayasan ya? Iya, ini Mas Anto Indramayu ini. Yang jatuh itu. Iya. Sampai pada pembicaraan mengenai pelindungan pada pekerja migran tadi yang disinggung oleh Pak Jumhur, serta ya saya sempat menanyakan bagaimana pelindungan terhadap kerja di Indonesia dalam hal ini, plafon gaji dan lain sebagainya. Artinya kesibukan atau agenda-agenda kerja dari KSPSI sendiri yang luar biasa, artinya bikin sibuk ya, sangat sibuk ya. Dan beliau sempat juga ngobrol dengan Presiden kita yang baru. Kalau saya sih melihat optimis Pak ya, karena Pak Prabowo ini berbeda dengan beberapa presiden kita yang lalu ya, dalam dari usia, pengalaman, ketegasan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ya beliau bisa memberikan perhatian, asal jangan kontaminasi oleh pihak-pihak ya. Kita kan sering tuh Pak Jumhur ya, ada aja itu yang ya dari ini dari itu ya kan, yang mulai memberikan masukan-masukan yang ya kurang terkontrol lah gitu. Baik, Kita harus menjaga. Gimana Pak? Sementara kita harus menjaga. Jadi kalau itu bagusnya bagaimana Pak? ya, jadi gini, kami dari gerakan tanda kutip pemberdayaan masyarakat, termasuk buruh di dalamnya, ya, termasuk juga saya yakin para petani, ya, itu meyakini bahwa Pak Prabowo itu seorang pemikir yang berorientasi pada pemberdayaan rakyat. Iya betul. Sebagainya. Betul sekali mengatakan tadi bahwa kemungkinan itu terdistorsi oleh orang-orang yang memang punya interest kepentingan yang sangat kapitalistik atau boleh kali bahkan jahat. Nah, karena itu sementara ini tesis kita harus kawal Presiden ya, untuk supaya pikiran-pikiran yang sudah beliau canangkan itu bisa implementatif di lapangan. Gitu. Oke. Nah itu yang sekarang kita bisa bayangkan kasus contoh PIK 2 ya, SN itu yang kami di Jakarta, di Bandung itu ya. Ya. Bagaimana antar kementerian saling pendapat, tapi intinya itu tidak berani mengambil langkah. Di situ 33 pagar laut yang menyulitkan nelayan. Kan buat saya ini kan sebetulnya kalau semuanya tertib sama aturan dan tidak bisa disogok lah tanda kutip gitu ya.
Oh iya. Itu mudah sekali dan akhirnya nggak berhasil juga. Akhirnya perintah presiden, itu kan presiden order kan, executive order. Itu kan presiden terus cabut. Loh, coba. Enggak ada Itu ya, lawan. kami melihat alutsista tank amfibi ya datang untuk mencapai bagian laut itu kan terharu jujur saja, terharu kami, ya kan? Karena itu terasa betul kehadiran negara di situ, gitu. Ya tidak lagi apa namanya tercincung ngomong nggak jelas tapi oke, ini melanggar kejar kan. Nah ini kan bagus kayak begini. Iya, itu yang saya maksud. Agar banyak hal yang memang harus ditertibkan. Soal sawit misalnya, wah banyak sekali. Sawit itu ada 3,3 juta hektar yang ilegal sawit. Ya kan, sekarang beliau menurunkan apa namanya tuh aparat, ya, termasuk tentara di situ untuk mengambil alih lah tanda kutip sawit-sawit ilegal itu. Jadi kacau nih Pak semua ini. Dikasih izin 1.000, tanamnya 1.500 gitu loh. Ya kan? Rakyat digusur-gusur di situ Pak, ribut sama rakyat. Sampai bunuh-bunuhan, dijaga preman dan sebagainya, kandian Pak rakyat kita itu. Nah sekarang Pak Prabowo nggak ada urusan ya. Ini pokoknya Anda melanggar udahlah, kalian udah cukup lah kira-kira gitu yang saya tangkap ya. Udah kalian udah kaya raya, udah cukup. Sekarang tidak ada lagi zaman saya, tidak ada lagi lah yang hengki-pengki seenaknya gitu. Ini kita untuk rakyat. Minimal jangan kalian kalau kalian diam saja, jangan mengganggu lah. Kira-kira begitu. Jadi saya sampai hari ini saya melihatnya seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan kita kawal, kita jaga gagasan-gagasan beliau itu bisa terjadi. Contoh PPN 12%. Ingat nggak PPN? Iya, bakal. PPN 12% itu kan dibatalkan. Pokoknya banyak alasan 12% harus tiba-tiba ini kan dalam situasi sekarang 1% itu maknanya tinggi Pak untuk beli bahan makanan. Maksudnya suasana yang extraordinary masalah sakit ini gitu, udah miskin ya, punya duit dan sebagainya. Akhirnya kayaknya Menteri Keuangan kan dan gengnya malas-malasan gitu, ingin tetap 12%. Pusing-pusing Pak Prabowo datangin ke kantornya Menteri Keuangan, mana mikrofon kira-kira gitu kan, mana mikrofon, ya saya hubungkan PPN 12% hanya untuk barang-barang yang mewah sekali misalnya. Memang jangan 1%, 10% setuju Pak. Ya, betul. Jangan beli Lamborghini, PPN 20% saya setuju. Lamborghini ya harga 5 miliar persen mungkin orang sangat kaya kan misalnya gitu. Atau mobil Porsche atau mobil kayak gitu. Iya. Orang yang kelompok 1% masih sesuatu gitu. Mikir Pak. Menteri Keuangan yang tadinya malas-malasan kan jadi malu sendiri, didatangi kantornya, diumumkan langsung. Iya. Jadi kayak gitu-gitu maksud saya. Iya. Betul Pak. Ini yang bicara mulai pengawalan. Mungkin Mas Anto dari bentuk kecil-kecilan di Indramayu bisa juga ya mempengaruhi, bukan mempengaruhi, artinya memberikan wawasan pada warga-warga supaya di sekitarnya tidak ada penjajahan dalam bentuk ekonomi ya, dalam tanda kutip. Mas Mansur di Cilacap ya, Pak Jumhur, saya pikir selain konfederasi yang luar biasa besar seperti yang dipimpin Pak Jumhur ini, rakyat kita ini seperti saya, Mas Anto, Mas Mansur, Pak Pangku, Kasan itu juga bisa mengawal agar supaya kebijakan pemerintah dalam ini Pak Prabowo itu bisa terimplementasi baik gitu loh. Kalau enggak, waduh Pak, ini muncul nih monopoli ini, mulai itu menggoda-goda itu kapitalistik ya. Sifatnya kan begitu. Iya. Hongkong bagaimana suaranya nih Hongkong? Mungkin ada masukan dari Kasem mengenai kondisi dari pekerja migran kita atau yang mau dikorek dari apa? Dari Hong Kong cuma anak-anak Hong Kong kangen dengan Pak Jumhur. Ya, gimana ya sama aja seperti Mas Santo yang tadi bilang katanya zaman beliau waktu di BNP 2 TKI itu membuat banyak gebrakan ya.
banyak yang diberes-beresin, banyak yang digebrak-gebrakin. Jadi teman-teman semua di sini ya pada kangen lah katanya, ya nggak, istilahnya mana Pak Jumhur kapan jadi lagi jadi menteri katanya. Ini. Itu kalau itu urusan Pak Prabowo dan yang di langit itu. Iya. Itu kayaknya berpeluang ini Pak Jumhur ini, sangat berpeluang. Mas Mansur. Kita Nah, kalau kita lihat, ya, semoga silakan Pak. kita mengharap begitu ya nggak? Aduh. Ada orang-orang yang kurang kompeten. Bisa Jadi gini ya, ini kan wakil menteri. ya bukan soal itu lah. Ini soal politik ya. Jadi kita kasih kesempatan kepada presiden untuk mengawal proses transisi ini dengan baik, karena juga ini politik. Jadi politik itu kan agregasi atau memanage, ya, mengelola berbagai kepentingan, Ya, terutama partai politik dan lain-lain. Mengelola ini tidak mudah, kita tahu persis. Jadi, ini yang harus kita kawal dan kita berharap bahwa beliau lulus dalam pengelolaan ini, ya lulus C itu. Tapi dia punya tahapan. Jadi kalau orang ribut misalnya, oke, sekarang ada orang-orang lama yang lulus mulai bermasalah dengan kita, dengan ini, dengan itu, tapi masih dalam kabinet, itu kita anggap bagian daripada strategi dari proses transisi yang tidak gaduh lah begitu ya, tidak gaduh ya. Nah ini saya rasa sudah mulai terbukti dan akhirnya mungkin nanti masyarakat sendiri yang memberikan penilaian terhadap sosok-sosok orang yang sudah di dalam kabinet. Terus Pak Prabowo kan mendapatkan feedback juga, gitu. Jadi baru kemudian mungkin bisa mengambil langkah-langkah dengan alasan yang itu diberi kesempatan misalnya. Bisa jadi situ kan. Yang sudah kirimkan orang itu. Kira-kira mungkin jadi ada proses gitu. Nah, kita harus mengerti lah. Ini kan tidak di ruang vakum ya. Pak Prabowo tidak bekerja di ruang vakum. Dalam suaranya sangat kompleks, sangat penuh orang yang punya kekuasaan, power uang, power ancaman dan sebagainya. Ya, itu dia harus mengelola itu dengan sebaik-baiknya supaya posisi damai kira-kira gitu. Dan langkah-langkah perbaikan itu kelihatan. Ngerti nggak Mas? Ya, betul. Nah, kalau nggak kelihatan kita juga mungkin udah sewot loh, ya. Nah, ini dengan yang diomongin kelihatan begitu. Ini satu hadirnya Prabowo itu kabar baik. Gitu. Bagi kaum industriawan kita harusnya sama, karena dia dan kepada industri, pengusaha yang betul-betul mau berkeringat untuk membangun industri itu kabar baik pasti. Bagi yang selama ini sering mencoleng, dia ada gerak dengan mudahnya, dengan dekat dengan kekuasaan, nah mungkin dia ngerti dengan Pak Prabowo. Jadi luar biasa nih. Dan langkah-langkah itu kelihatan. Dan kita lihat, Pak Jumhur, betul. Jadi saya melihat begitu, Presiden kita gitu. Politik ini perlu diakomodir ya. Jadi ada balas jasa ya. Namun demikian itu seleksi alam akan biasanya Pak Jumhur Hidayat ya, dalam pengertian yang nggak mampu akan tersingkir. Itu nggak usah dipecat sama Pak Prabowo juga dia akan ngos-ngosan itu. Ya, betul. Iya. Jadi yang orang-orang yang diseleksi alam memang dia harus jadi, dia akan jadi, insya Allah. Dalam konteks ini gitu. Iya, saya sapa dulu nih. Iya, monggo Pak. Saya mau tanya nih, ini kan kita nggak lama lagi ya, mungkin paling lama jam 9 kali ya, bisa selesai. Di sini jam 11 deh, jam 10 ya. Jam 10 kurang. Ya. 15 menit lagi Pak, monggo silakan dimanfaatkan waktunya Pak. Ya, maksud saya
masih ditunggu rapi soalnya saya lagi rapat tidak. Oh, oke, oke. Ini apa? Jadi 15-20 menit lagi mas, oke nggak ada masalah. Silakan aja itu. Oke, oke, oke. Mungkin saya izin. Iya. Ya, kenapa Pak Pangku? Saya izin mungkin Pak Jumhur nih pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama pembina Yayasan BMI yang ada di Indonesia, sekali waktu mungkin Pak Jumhur bisa menengok yayasan yang ada di Indonesia, dari Kerawang, Cilacap, Patrol, Banyuwangi, Lamongan, dan juga daerah Kebumen. Sekali waktu mungkin Pak Jumhur biar ngelihat di mana XTKI begitu giatnya membantu masyarakat sekitar ataupun orang lain. Ya. Karena saya dulu ikut di BMI, saya di BNP 2 TKI sebetulnya belum begitu lama. Tapi saat Pak Jumhur sering menengok kami di Taiwan, semangat saya jadi tumbuh untuk menolong orang lain lebih banyak. Mungkin itu. Ya, gini, saya mungkin bisa japri ke saya ya, japri. Karena gini, kalau TKI sudah di dalam negeri, itu sekarang kita bicara soal pemberdayaan. Jadi, saya alhamdulillah dekat dengan Kementerian Koperasi. Rasa Kementerian Koperasi, memang di sini udah ranahnya udah dalam negeri kan. Ranahnya ranah semua kementerian bisa, tapi yang paling utama juga Kementerian Koperasi karena dia juga punya permodalan, ya, dia punya macam-macam lah di situ yang bisa, tapi apapun Pak. Kemudian juga di Kementerian Pekerja Migran Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu juga ada sekarang dirjen yang baru Pak, Dirjen Pemberdayaan. Jadi sekarang Kementerian Pekerja Luar Negeri ini, ya, pekerja migran Indonesia ini ada 4 dirjen Pak. Dirjen Penempatan, Dirjen Perlindungan, Dirjen Kerjasama Luar Negeri dan ya promosi begitu, dan Dirjen Pemberdayaan. Nah, saya berharap Dirjen Pemberdayaan ini bisa berkolaborasi dengan baik dengan Kementerian Koperasi, gitu loh. Jadi maka harusnya yayasan-yayasan yang Bapak pimpin harusnya itu sangat mudah untuk mencari sumber-sumber pelatihan, keuangan, modalan untuk pengembangan pasar purna TKI. Kalau menteri atau dirjennya sadar itu, saya rasa nggak ada kesulitan. Tapi kalau Kementerian Koperasi melalui sahabat saya namanya, dia wakil menteri sekarang, tapi dia yang banyak memahami itu dan dia punya juga kuasa yang baik itu, dia mungkin bisa membantu. Tapi ya terutama ya itu Kementerian Pekerja Migran itu mudah-mudahan itu bisa kolaborasi. Saran saya begitu Pak, saran saya begitu. Siapa? Saya pribadi itu ya orang merdeka kan saya sih di undang kemana aja saya sih oke. Bisa kan nggak punya kuasa gitu. Iya. Jadi karena banyak teman-teman yang dari luar negeri pulang bawa uang, tapi arah mau kemananya tidak begitu paham. Jadi perlu pelatihan yang Bapak mungkin dari ada kedekatan dengan koperasi atau dengan Dijen Pemberdayaan itu mungkin kita manfaatkan Pak, biar uangnya tidak tercecer kemana-mana. Betul. Dan yang menarik begini, nah sekali lagi saya harus mengatakan Pak Prabowo ya. Sorry, saya jangan anggap saya menjilat dan saya mengharapkan sesuatu, tidak. Saya orang merdeka, saya udah bisa hidup tenang aja, udah syukurlah gitu ya. Pak Prabowo salah satu orang yang punya, bahkan udah menjadi apa ya Pak? Kadang udah mendarah daging dan obsesif gitu ya, terhadap bagaimana masyarakat desa, petani itu bangkit. Nah ini teman-teman yang di sektor di pedesaan harusnya dengan semangat dari presiden yang ingin membangun petani dengan baik, harga petani dengan baik dan sebagainya, itu akan sangat cocok dengan semua ini seharusnya. Nah, ini Saya pikir iya. Sejak awal di situ Pak Jumhur, karena kalau kita lihat Gerindra sendiri, saya bicara aja di politik partai-partainya, itu kan memang platformnya pada nelayan petani Kak, dari dulu ya. Komitmen ya. Nah, komitmen itu harus ditindaklanjuti. Ya, memang sekali lagi maaf banget. Ya menteri-menterinya itu yang harus proaktif. Tidak mungkin kan semua. Kita menteri semua maaf ya satu menteri presiden cuma memberikan visi
tidak lanjut bisa oleh kementerian, oleh menterinya. Nah ini disebut tidak nyambung gitu loh. Ini yang mudah-mudahan nyambung, kira-kira gitulah. Ya, terus satu hal lagi yang semoga nyambung antara Yayasan Buruh Purna BMI-nya Pak Bangku ya dengan Kementerian Koperasi nih, Pak. Ya, Jadi betul. ada follow up dalam kedepannya entah apa yang bisa. Walaupun di P2MI sudah disinggung tadi sama Pak Jumhur oleh Pak Jumhur bahwa ada di situ sebuah perspektif atau apa yang membawa. Jadi ini catatan ya untuk pendengar kita juga. Mungkin kalau Anda kita kan berhak untuk berkumpul ya di negeri ini ya membuat sebuah komunitas atau komunikasi pertama Purna ini sudah terbentuk Dirjen ya sebuah informasi Dirjen Direktorat Jenderal ya. Ya, terima kasih nih Pak Jumhur ya masih penting nih untuk para Purna nanti tidak perlu khawatir karena sudah harusnya Anda dirawat gitu ya dipelihara juga dibayar. Betul dan betul. Kalau untuk saya rasa sih mereka Pak Pangku ya dan dengan tenang hati harusnya kementerian itu bisa menerima Bapak di Dirjen Pemberdayaan tuh kalau nggak mau nerima ya kebangetan itu minta diganti deh dirjennya gitu loh. Jadi harus terima. Jadi Bapak harus datang gitu. Mereka apa yang bisa dirjen bantu untuk Anda semua kan gitu kan. Nah nanti paling bertanggung jawab tanda kutip di urusan migran kan. Tapi kalau untuk kementerian yang lain memang tidak langsung. Tapi sebetulnya banyak yang juga kita bisa manfaatkan untuk pemberdayaan. Kalau soal itu kapan aja mau punya konsep apa berapa orang hubungi saya. Nanti kita diskusi dengan Pak Dr. Ferry Juliantono. Itu dan dia yang punya banyak kuasa lah soal untuk pemberdayaan di lapangan nanti. Anytime Pak, Bapak bisa WA saya kan ada di sini tercatat tuh nomor saya. Ya Pak, nggak tercatat ya. Nah itu catat aja. Jadi japri saya. Kapan mau ketemu Kementerian Koperasi, kita atur, agendakan, ayo kita ketemu. Nah kalau yang dirjen di Kementerian Migran, ya itu harusnya langsung aja, nggak usah pakai saya lagi ya. Memang tugasnya dia, kalau dia nggak mau terima, ya namanya hantu belau itu nggak bener itu. Ini saya jadi menterinya Saya ke komen dulu nih di Facebook. Selamat malam yang di Hong Kong semua ini. Presiayani selamat malam. Nada Grosir Ponorogo selamat malam. Katanya Dinda Hasana. Pak Kanovi, Pak Jumhur selamat malam. Bingung mau tanya apa? Ya, Anda lagi asik kerja ya di sana, ya. Mungkin belum pikir. Justru kita mau nanya nih nanti kan apa punya planning ke depannya atau mungkin nanti Pak Jumhur di penghujung sekitar 2-3 menit ke depan monggo Pak silakan kasih sebuah wejangan atau sebuah motivasi atau sekedar mengingat ke depannya mereka bagaimana nih ya. Karena ada 160.000 kurang lebih di Hong Kong sendiri ini yang aktif ya. Sekitar sekian persennya itu dengar kita dan semoga bisa manfaat untuk teman-teman kita ini gitu loh. Banyak yang sudah berdaya pulang ya kan misalnya terkadang lebih ke kuliner mereka. Iya kan. Dan kalau yayasan tadi bisa menghubungi langsung ke dirjen dari P2MI atau Japri dengan Pak Jumhur nih keren ini menarik ya Pak Bangku. Jadi artinya pembicaraan kita malam ini ada karitatifnya bisa kita ambil untuk di follow up begitu. Siap. Ya, saya persilakan mungkin di jam 10:50 nih, Pak Jumhur. Apa yang mau disampaikan kepada pendengar kita PMI khususnya perempuan ya? Mereka kan berangkat itu berkorban, ya. Ada yang meninggalkan suami, terus dikumpulkan di PT, bayar medical check up, belajar bahasa. Pengorbanannya luar biasa. Sampai di sana majikan orang anaknya gila. Ada yang begitu Pak Jumhur. Di kontak nggak ada. Ternyata anaknya
teriak-teriak dulu, mukulin segala macam. Atau yang nyaman-nyaman, ada juga yang cuma ngurutin kucing. Beragam Iya, betul ya, luar biasa. Monggo tuh. Ya, Pak, sekali lagi saya ingin menyampaikan ya, di zaman siapa mengelola TKI itu menjadi berkuasa dalam tingkat kementerian. Sekali lagi di zaman Prabowo Subianto sebagai presiden. Artinya dengan menjadikan BNP 2 TKI atau BP 2 MI menjadi kementerian, signal yang sangat positif bagi pekerja migran Indonesia, gitu loh. Karena sudah ada satu lembaga khusus yang memang tidak bisa diintervensi oleh khususnya kemarin Kementerian Tenaga Kerja ya itu independen bekerja. Tinggal bagaimana kementerian bekerja dengan baik dan mengerti visi presiden. Saya tuh Pak pernah ke Malaysia bersama ketemu dengan beliau waktu saya masih menjadi kepala badan. Saya jadi kepala badan terus mau ikut siapa ya? Yang dari NTT yang mau dihukum mati itu, yang masih di bawah umur itu. Iya, ada ya. Iya, lupa saya itu pokoknya ada. Beliau datang ke sana, dia bayar pengacara yang terbaik di Malaysia untuk membebaskan orang itu gitu loh di TKI kita itu. Dan saya juga waktu itu hadir ke sana. Saya hadir ke sana bertemu dengan beliau, Pak Prabowo. Beliau belum jadi presiden, masih apa namanya ya pokoknya tokoh nasional, pemimpin partai dan sebagainya. Tapi belum punya kuasa. Tapi dengan modal sendiri dia bilang dia punya komitmen Pak terhadap itu. Gitu. Dan sekarang jika menjadi presiden, komitmen itu ditunjukkan dengan membangun kementerian yang khusus untuk pekerja migran. Nah, artinya kabar baik. Nah, kabar baik ini kita doakan supaya kabar itu menjadi kenyataan baik kan begitu ya. Ya, betul, bukan cuma kabar ya. Jadi kabar menjadi kenyataan dan kabar baik itu sudah ada, kementeriannya sudah ada. Ya, kita tuntut menteri itu untuk bekerja untuk teman-teman pekerja migran yang menurut saya terlalu banyak lah. Saya nggak usah ngomong inilah. Pekerja migran ini luar biasa jasanya terhadap publik. Kalau saya bicara makro ya Pak ya, itu kita punya katakanlah 6 juta orang di luar negeri. 6 juta orang itu artinya dia memberi tanda kutip kehidupan bagi 4 sampai 5 orang di tanah air, bahkan bisa lebih. Ya, anak-anaknya, kadang-kadang bapak ibunya, adik kakaknya gitu kan. Itu mendapat cipratan dari uang kiriman mereka. Itu di jumlah Pak, itu ada 30 juta orang Indonesia yang tidak jadi miskin gara-gara mereka 6 juta orang itu berada di luar negeri. Dan tahu nggak, tugas yang paling utama negara Pak, tugas utama negara itu memberantas kemiskinan Pak. Mengurangi kemiskinan itu tugas utama negara, dan negara itu dipimpin oleh satu pemerintahan. Jadi sebetulnya keberadaan buruh migran di luar negeri itu sangat menguntungkan pemerintah negara, karena itu wajib pemerintah dan negara memastikan mereka tidak dalam posisi yang kesulitan di luar negeri gitu loh. Nah itulah tugas kita, sinyal-sinyal itu sudah ada, mari kita jemput Pak, jemput kabar itu ya, tidak usah dulu mudah datangi aja, usul papangku datangi lah, kapan kita datangi minta apa langkah-langkah. Nih bilang aja gini, presiden sudah punya goodwill yang luar biasa terhadap pekerja migran. Kalian apa yang kalian mau berikan kepada kami dalam rangka melaksanakan itikat baik presiden itu? Itu aja udah. Zamannya juga begitu. Iya, terima kasih banyak Pak Jumhur Hidayat ya, Ketua Presiden KSPI, KSPNI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Pembaruan, yang sudah hadir memberikan kita wawasan, bukaan dari segala sudut aspek dan macam-macam. Selamat beristirahat, selamat melanjutkan pekerjaan selalu. Ya, saya pamit semua. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dalam suasana apapun, sehat dan bahagia, dan tetap berkhidmat pada kepentingan pekerja migran dan rakyat banyak pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Boleh Pak Jumhur. Iya. Oke. Iya, Mas Anto, masih ada ya Mas Anto di Indramayu? Ya. Iya. Oke, tadi sudah menangkap apa yang disampaikan oleh Mas Jumhur. Mungkin di penghujung pertemuan kita, Mas Anto, apa yang mau disampaikan kepada pendengar kita yang di Hong Kong, dari Indramayu ke Hong Kong, monggo. Nanti pulang misalnya tanam cabai atau tanam, ini musim hujan cabai, harganya nggak karu-karuan nih. Mau nggak, silakan Pak Mas Anto. Biasanya kalau musim hujan nanam singkong. Oh, gitu. Ya kata Pak Sam itu singkong yang lain Pak Sam. Ya, Yayasan Yatim Piatunya kita berharap terus bisa berdaya ya, karena Anda ini mulia Mas Anto, memperhatikan orang yang butuh pertolongan tuh luar biasa loh, ya. Dan selalu biasanya ditolong oleh Allah. Amin ya, ya amin ya robbal alamin. Itu saja yang ingin kita katakan Mas Anto. Kalau nggak ada yang mau disampaikan di penghujung perjumpaan kita malam mingguan, ya. Nah, selamat beristirahat Mas Anto. Nah, salam untuk seluruh anak asuh yatim piatunya. Doakan kita semoga terus bisa berkibar nih Radio Nongkrong bareng ya. Ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Mas Mansur, Cilacap gimana, hujan di sana Mas? Banjir nggak Mas? Mudah-mudahan enggak ya. Alhamdulillah tahun ini tidak separah 3 tahun yang lalu. Iya, Lalu ke tempat lain. Iya, ke Bengawan Solo meluap sampai ke laut itu. Iya. Yo yang menyambungkan kita semua. Jadi ya, terima kasih banyak atas undangannya di Radio Nongkrong Bareng ini, dengan dihadirkannya kami yang purna ya, setidaknya tadi tamu atau narasumber eksklusif sekali ya, Ayahanda Timur Hidayat, yang telah memberikan suatu pengalaman baru atau wejangan dari beliau. Ketika memang saya sangat mengagumi beliau dengan gebrakan beliau ketika menjabat kepala BNP 2 TKI ya. Bahkan betul. Menyampaikan langsung mentotor tuh Dirjen Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi memang saat ini kan sudah saya bilang kan, ketika beliau menjabat jadi kepala BNP 2 TKI saat itu, kita punya wibawa bahwa kita adalah seorang tenaga kerja yang benar-benar diakui dan dilindungi oleh negara kita, itu kan. Nah, iya. Udah turut, ini rasanya hambar gitu kan. Mas, beliau menyampaikan dengan gamblangnya, termasuk dan yayasan yang didirikan oleh teman-teman tenaga kerja Indonesia ini, bahwa ada sumber-sumber yang mesti harusnya ditanyakan ke dirijennya atau ke kementerian. Ya. Hanya Koordinasi dengan Bapak Angkuh. Siap. Siap. Dengan dihadirkannya kita di sini, ini sangat terima kasih. Semoga Radio Nongkrong Bareng selalu jaya di udara dan manfaat semua yang mendengarkannya. Amin. Terima kasih Mas Anto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditutup. Ya, monggo Mas Mansur. Jadi Mas Jir sudah selesai. Saya pikir itu aja ya yang mau disampaikan ya Mas Mansur. Buat teman-teman yang di Hong Kong nih ya khususnya. Taiwan dulu ini Taiwan, semuanya lah. Pesan saya sih gampang dan simpel, karena kalian berangkat dari rumah itu tujuannya untuk hidup berbahagia dan keluarga. Maka ingatlah apapun yang terjadi di sana, ingatlah keluarga, karena keluarga nanti apapun yang terjadi kembali ke Indonesia pasti akan bersama keluarga. Jangan sampai perceraian keluarga itu menyengsarakan, jadi korban ya. Cilacap khususnya angka tertinggi tahun ini nih Cilacap.
Wah, Oh, Wah, tertinggi perceraian ini. Khususnya kantong-kantong TKI itu memang perceraiannya tinggi. Hasil oke. Anda ya, ya, Mas Mansur, terima kasih. Ya, apa lagi, Mas? Jangan lupa kalau sudah purna, datang saja ke Yayasan Kasih Lama. Sekarang ada 2 tempat, satu di Adipala Cilacap Timur, satu di Bantarsari Cilacap Barat. Kita bisa sharing-sharing, kita bisa Di Cilacap Timur. Di mana, Mas? Alamatnya tadi? di Adipala, Kecamatan Adipala. Dan yang satu lagi gedung barunya di Kecamatan Bantarsari, Oh, oke. Cilacap bagian barat. Ya, terima kasih Mas Mansur ya. Semoga sehat sekeluarga, sukses terus ke depannya. Salam Amin. Terima semua kasih. yang di Salam. Banten AMI yang ada di Cilacap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mansur. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Monggo Pak Haji, lanjut. Ya, mungkin kita melanjutkan bahwa ini kan dengan datangnya Pak Jumbur sebagai narasumber, kita jadi akan lebih tahu kementerian itu banyak yang harus didatangin oleh mantan-mantan TKI untuk pemberdayaan. Iya, makanya saya dari dulu berpikir, ini misalkan ya, saya pernah mengatakan, kalau dia pulang ke desa, dia masa cuman colek adinnya atau dinas desa itu, dicuekin itu. Ya, Betul. nggak dianggap. Ya. Jadi sekarang nggak bisa begitu, kita bisa buka Google websitenya P2MI tadi punya dirjen ya. Oke, monggo lanjut Pak. Jadi untuk itu nanti kita akan koordinasi dengan yayasan, dengan teman-teman yayasan, di mana kita untuk teman-teman yang baru pulang dari luar negeri mungkin perlu pelatihan sehingga dana yang dibawa bisa bermanfaat untuk usaha di tanah air tentunya. Karena jalurnya kan sudah jelas ini, di Kementerian Koperasi ada, di Kementerian Buruh Migran juga ada, ini kan sekarang jelas. Dan itu memang tugasnya beliau-beliau yang menjabat di sana. Iya, kalau nggak dia duduk-duduk nganggur itu. Iya. Aja. Kasih kerjaan Pak. Betul. Dan kemudian pada pertemuan ini saya juga bersyukur Kak Sam Karnovi masih berkenan bertemu atau mengudara bersama teman-teman ex-TKI yang purna maupun yang masih berkelanjutan di luar negeri. Semoga semua teman-teman yang bekerja di luar negeri selalu sehat, sukses, dan jangan lupa untuk masa depan yang lebih baik. Ya, ini saja. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Pangku. Selamat beristirahat ya. Sampai ketemu bulan depan Pak Pangku. Terima kasih banyak kontribusinya, segala kontribusinya ya. Ya, tamu yang disodorkan selalu berbobot nih oleh Pak Pangku Rubiono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kasam Karnovi, semoga selalu sehat dan tambah sukses. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak. Baik, orang bijak mengatakan tidak ada yang akan berubah jika kita tidak berubah. Pastikan sambal terasi. Arigato, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Jangan lupa teman-teman semua di like dan di share ya, supaya teman-teman lainnya juga bisa mendapatkan manfaatnya ya. Oke, terima kasih dari saya Kak Sam, dan saya mau putarkan sebuah lagu ya. Kala Cinta Menggoda ya.
Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Memang serba salah rasanya tertusuk panah cinta. Apalagi aku juga ada pemiliknya, tapi ku tak mampu membohongi hati nurani. Ku tak mampu menghindari gejolak cinta ini. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak mampu menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku.